Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Muhammad Rizky dari kelas 1A dengan NIM 004, program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Sarjana Kita, Taman Siswa. Saya di sini ingin membuat video tentang mendongengkan sebuah cerita rakyat. Cerita rakyat yang saya ambil adalah dari Sumatera Utara, yaitu asal usul Danau Toba. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Toba. Ia adalah anak yatim piatu yang kesehariannya adalah bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari ladangnya. Ikan hasil tangkapannya biasanya ia gunakan sebagai lauk dan sisanya akan ia jual ke pasar. Pada suatu hari, sepulang dari ladang, ia sangat berharap mendapatkan ikan yang besar supaya bisa dimasaknya untuk dijadikan lauk karena Toba sedang lapar. Terpenuhilah harapannya tersebut. Tak lama ia melemparkan kail pancingnya ke sungai. Mata kailnya telah disambar ikan. Betapa gembiranya ia ketika tali pancingnya mendapat seekor ikan besar tersangkut di mata pancingnya. Sejenak Toba memperhatikan ikan besar yang berhasil ditangkapnya itu. Ikan yang aneh, gumamnya. Seumur hidupnya ia belum pernah melihat ikan yang seperti itu. Warna ikan itu kuning dan sisiknya kuning keemasan, terlihat berkilau saat terkena sinar matahari. Ketika Toba melepaskan mata kailnya dari mulut sang ikan tangkapannya, mendadak ikan tersebut berubah menjadi seorang perempuan yang cantik jelita wajahnya. Toba terheran-heran mendapatkan keajaiban yang berlangsung di depan matanya. Ia hanya berdiri dengan bola mata membulat dan mulut melongo. "Tuan," kata perempuan jelmaan ikan itu, "aku adalah kutukan dewa karena telah melanggar larangan besarnya. Telah ditakdirkan padaku bahwa aku akan berubah bentuk menyerupai makhluk apa saja yang memegang atau menyentuhku. Karena Tuhan memegangku, maka akulah berubah menjadi manusia seperti Tuhan ini." Toba memperkenalkan namanya, begitu pula dengan perempuan berwajah cantik jelita itu. "Namaku Putri, Tuan." Toba lantas menjelaskan pula keinginannya untuk beristri Putri karena dia terpesona atas kecantikan si perempuan jelmaan ikan itu. "Bersediakah engkau menikah denganku?" tanyanya setelah pembicaraan beberapa saat. "Baiklah, aku bersedia, Tuan, selama Tuan bersedia pula memenuhi satu syarat yang kuajukan," jawab Putri. "Syarat apa yang engkau kehendaki? Sebutkan, niscaya aku akan memenuhinya." "Permintaanku hanya satu. Hendaklah Tuan menutup rapat-rapat rahasiaku. Jangan sekali-kali Tuan menyebutkan jika aku berasal dari ikan. Jika Tuan menyatakan kesediaan Tuan untuk menjaga rahasia ini, aku bersedia menjadi istri Tuan." "Baiklah," kata Toba. "Aku akan menutup rapat-rapat rahasiamu ini. Rahasia ini hanya kita ketahui berdua saja." Toba dan Putri pun menikah. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski dalam kesederhanaan. Kebahagiaan mereka serasa kian lengkap dengan kelahiran anak mereka, seorang anak laki-laki yang bernama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang sehat, tubuhnya kuat. Sayang, dia agak nakal serta pemalas. Keinginannya hanya tidur-tiduran saja. Ia seperti tidak peduli atau ingin membantu kerepotan ayahnya yang sibuk bekerja di ladang, bahkan untuk sekedar mengantar makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir kerap menolak jika diminta. Seandainya mau, dia melakukan dengan malas-malasan dengan wajah bersungut-sungut.
bertambah malas kelakuannya. Akibatnya ibunya terus memanjakannya. Apapun yang dimintanya akan ibunya usahakan untuk dipenuhi. Samosir sangat kuat nafsu, makanya jatah makan sehari untuk sekeluarga bisa dihabiskannya dalam sekali makan. Toba merasa harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat memenuhi keinginan makan anak laki-lakinya yang luar biasa itu. Pada suatu hari, Samosir diminta ibunya untuk mengantarkan makanan dan minuman untuk ayahnya. Samosir yang tengah bermalas-malasan semula enggan untuk menjalankan perintah ibunya. Namun setelah ibunya terus memaksa, akhirnya ia bersedia melakukannya meski dengan wajah yang sangat bersungut-sungut. Samosir membawa makan dan minuman itu menuju ke ladang di tengah perjalanan. Samosir merasa lapar. Dihentikannya langkah untuk menuju kebun. Ia lantas memakan makanan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya itu. Tidak dihabiskannya semua makanan itu, melainkan disisakan sedikit. Dengan makanan dan minuman yang tersisa sedikit itu, Samosir melanjutkan perjalanannya menuju ladang. Sebabnya di ladang, Samosir memberikan makanan dan minum itu untuk ayahnya. Toba telah merasa lapar karena bekerja keras sejak pagi, langsung membuka bekal untuk memakannya. Terpanjat saat dia melihat makanan yang tinggal sedikit. "Mengapa jatah makananku dan minumanku tinggal sedikit?" tanyanya dengan wajah kesal. Dengan wajah polos seolah tidak melakukan kesalahan, Samosir menjawab, "Tadi di jalan aku sangat lapar, ayah. Oleh karena itu jatah makan dan minuman ayah itu telah kumakan sebagian, tapi tidak semua aku habiskan. Masih tersedia sedikit makanan dan minuman untuk ayah." "Anak tidak tahu diuntung," maki Toba kepada anaknya. Kemarahan seketika meninggi. Serasa tidak bisa lagi dia menahan dan bersabar. Umpatannya seketika itu meluncur. "Dasar anak keturunan ikan engkau ini." Samosir terkejut mendengar umpatan ayahnya. Dia langsung berlari ke rumah. Pada saat bertemu ibunya, Samosir langsung menceritakan umpatan dan cacian ayahnya yang menyebutkan dirinya adalah keturunan ikan. Mendengar pengaduan ayahnya, ibu Samosir menjadi sangat bersedih. Tidak disangka jika suaminya melanggar sumpah untuk tidak menyebutkan berasal dari ikan. Samosir dan ibunya saling berpegangan dalam hitungan sekejap. Keduanya menghilang. Keajaiban pun terjadi. Bekas pijakan kaki Samosir dan ibunya menyembur air yang sangat deras dari dalam tanah. Air langsung disemburkan keluar seolah tiada henti. Semakin lama tidak semakin berkurang semburan air itu, melainkan semakin besar adanya. Dalam waktu cepat, permukaan tanah tergenang oleh air. Permukaan air langsung meninggi dan tak beberapa lama kemudian lembah tempat tinggal Toba telah tergenang air. Terbentuklah kemudian sebuah danau yang sangat luas di tempat itu. Penduduk kemudian menamakan danau itu dengan Danau Toba. Adapun pulau kecil yang berada di tengah-tengah Danau Toba itu disebut Pulau Samosir untuk mengingatkan kepada anak laki-laki dari Toba. Oke. Dari cerita Danau Toba kita dapat mengambil pesan moralnya, yaitu yang pertama adalah jangan pernah kamu mengingkari janji yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini dapat mengecewakan orang yang menjalin kesepakatan maupun merusak kepercayaan orang. Secara keseluruhan, sikap yang kurang berhati-hati dalam mengatur emosi dapat membawa keburukan. Jadi kamu jangan pernah sekali-kali mengingkari janji yang pernah kamu buat kepada orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.